Syukurillah. Halo semuanya, sahabat Aiki, selamat beraktivitas dan menjalankan tugas dengan amanah, istiqomah, serta jangan lupa selalu syukur nikmat ya terhadap apa yang Allah berikan dari semua jalan hidup, jalan rezeki, jalan kegiatan, aktivitas yang positif tentunya bagi diri, keluarga, lingkungan, dan halayak umum. Intinya aku menyapa pagi ini, halo Bapak Ecep Suardariasa, tim TV1 semuanya, pimpinan redaksi Bapak Ecep, terus Bapak Adri Bakri ya yang sempat bertegur sapa, dan beliau luar biasa ya penerimaannya, ramah sekali ya dan baik hati. Aku menyapa beliau sebentar ya waktu di YouTube karena aku sudah punya channel. Jadi semoga Anda dan keluarga besar selalu sehat dan diberikan kesuksesan selalu buat tim TV1 khususnya dan umumnya seluruh stasiun televisi Indonesia di sini ya, dan umumnya juga di luar negeri itu kan aku punya kenalan sahabat-sahabat Palestina lokal, Awak Kening, Tris, Hanzen, CS, terus Presiden Emir, Presiden Rusia, terus siapa lagi ya, pokoknya yang berkiprah di bidang kemanusiaan. Kenapa aku beralih ke kegiatan Humanity Voice? Karena banyaknya periode bencana alam yang terjadi. Jadi di sini aku memprioritaskan Humanity Voice. Tapi sisa senggang waktu aku, kadang-kadang aku merindukan ingin bikin hijab, itu baju-baju sari, karena itu gaya hidup aku, gaya hidup dan stylish, gaya hidup dengan stylish sendiri. Karena aku punya penampilan yang aneh dan unik gitu, gaya hidup dan stylish. Aku punya gaya hidup sendiri dengan stylish sendiri gitu. Jadi di sini aku mohon maaf ya, di sini tuh aku sebagai ibu rumah tangga yang harus standby dengan antar jemput. Terus tapi di sini aku pun harus konsisten dengan kerjaanku sekarang. Misalkan begini, aku pagi-pagi seperti biasa suka ngedrop hipotensi, tapi di sini aku harus bikin vlogan, harus standby di kamera. Jadi aku membuat foto-foto seperti ini. Kalau aku belum sempat mandi pagi-pagi, aku harus menjalankan tugas yang prioritas amanah ya, antar jemput. Terus di sini aku belum sempat mandi, tapi tank gitu ya. Nih jam-jamnya jam prioritas, aku harus standby di sana. Jadi aku sengaja memakai foto-foto seperti ini ya untuk menghadirkan wajahku, karena kalau belum mandi kan kusam kusam belum mandi gak enak dilihat. Jadinya aku menggunakan ini, baru kemudian berita yang akan aku sampaikan. Jadi mohon maaf ya sebelumnya, itu cara aku gitu. Tapi aku tidak absen ya, tetap, maksudnya tuh tetap aku standby ada gitu. Jadi tidak bolos gitu, wajahku tidak tampil di kamera karena belum mandi tapi aku tetap hadir ya tuh dengan foto-foto ini. Jadi intinya ini caraku ya. Nah ini ada 3, sebenarnya ada banyak ini nih, aku seneng koleksi ini tuh, lucu-lucu ya. Jadi ini harganya 10 ribuan buat ID. Kalau ID card agak terlalu kecil, aku kan aneh ya orangnya, unik. Jadi aku menggunakan kayak foto ini agak sedang lah ya. Kalau ID card kekecilan, kataku gambar aku kayaknya kurang pas deh. Jadi harus pas matching di hatiku gitu, maksudnya kekecilan ya. Jadi ya aku
gunakan dengan metode seperti ini gitu ya. Yang penting ada identitas ya, jangan sampai aku lagi ngeplong ngeliput ini dari stasiun mana ya, terus kalau ada apa-apa bisa konfirmasi gitu. Mohon maaf ya, di sini sebagai seorang reporter, setelah aku berkiprah ya belajar, aku tidak bisa bekerja sebagai reporter yang profesional, tapi setidaknya aku belajar. Sama kayak di sini bertani ternyata menghasilkan banyak buah dan bisa berbagi dengan blog SKU, blog Kompas, blog Cidas dari hasil yang kutanam. Tuh, jadi ngebuk bakalan yang 2 kapling. Belajar bertani sebenarnya dan memanfaatkan limbah-limbah sampah yang tidak terpakai seperti apa ya namanya, batang singkong yang dipakai jalitan layangan oleh anak-anak, terus kutancepin jadi banyak deh, maksudnya jadi berbentuk kebun gitu, garden, small garden. Nah terus dari pisang yang terbengkalai, akhirnya yang orang-orang yang ngebakar di pembakaran sampah tetapi sembarangan gitu, akhirnya ada pohon pisang yang tidak terlihat, mereka bakar separoh. Nah begitu kita cepin jadi 3 rumpun gitu. Itu manfaat dari kita pecinta lingkungan ya, pecinta alam. Nah di sini tuh aku bikin 3 ini dulu karena aku belum beli lagi tuh, kalau udah beli lagi mungkin banyak. Jadi ini diisi oleh beberapa ini nih tuh. Kerjaan aku dari gadis adalah foto-foto ria tuh. Cepa kurang begitu tahu apa ya istilahnya, kebiasaan-kebiasaan aku ya, karena yang beliau tahu mah ya semenjak menikah sama Bidewi, setahu beliau aku pernah tunangan tidak jadi. Beliau yang hadir nggak ya waktu itu, kalau nggak salah menghadiri pernikahan aku sama siapa itu aja. Jadi intinya nih, ini akan kugunakan, aku punya tujuan kalau aku berbuat sesuatu, bikin sesuatu ada tujuannya nih. Ini akan kugunakan untuk slogan yang berhubungan dengan kegiatan kemanusiaan. Dan di sini teman-teman aku sudah ready, bersedia katanya ikut sumbangsih lagi nih, katanya buat Palestina oke, buat semua bencana alam yang ada di Indonesia oke, buat yang di luar negeri oke. Tuh teman-teman aku pada siap semua, dan aku itu tidak pernah menarik berapapun yang mereka kasih, silakan. Jadi ada yang 500 rupiah, ada yang 1000, ada yang 5000. Tapi kemarin rata-rata momi aku bawa 1000 katanya. Aku bawa 5000. Oke, nggak apa-apa, tapi rata-rata 5000 ya. Kalau dirata-ratain gitu, karena kebanyakan sebenarnya variatif ya. Kalau aku menjumpai temen yang niaga 5000 nih, kan temen aku ada yang berdagang warung-warung gitulah intinya. Terus kalau dari momi yang teman-teman sekolah yang di bawah, adik kelas yang kelas 7, kelas 8, ada yang ngasih juga momi-mominya, ada yang 1000. Dan mereka juga tidak sengaja, katanya kalau Umi sengaja ngasih tahu pasti kami bawa uang, dan aku pun tidak pernah memaksakan, tidak boleh ya, itu mah uang yang sisa jajan, tapi tidak boleh mengganggu istilahnya budget suami, karena sedekah kalau tanpa izin dari suami tidak akan berkah ya, tidak boleh. Jadi aku hanya bilang sisa uang jajan aja yang ada di saku, tapi jangan meminta dengan sengaja ke suami, dikhawatirkan suaminya tidak ridho gitu. Karena ada jenis-jenis suami yang kayak gitu ya, tidak satu paham. Jadi ya udah, kemarin tuh sempat ya udah dia 1000, adanya 1000 ku terima. 1000 itu bisa buat 2 gelas aqua bagi yang korban bencana yang di Indonesia maupun dari luar negeri itu. Jadi intinya kebaikan sebesar biji sawi pun akan Allah terima. Begitupun dengan keburukan-keburukan yang tidak terlihat ya, Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Sebentar.
Nah, terus kembali ya pagi hari dengan relaksasi otak with Dian Murapal ya, Al-Quran. Intinya nih, tuh, ini sengaja sorban-sorban yang ada hubungannya dengan Palestina maksudnya tuh. Nah, ada bendera Palestina, tapi di sini kegiatan kemanusiaan yang khusus untuk semuanya, tidak hanya untuk Palestina tapi semuanya, udah global. Itulah yang terjadi sekarang, jadi humanity voice for apa ya, pokoknya intinya for global apa ya, kalau kita mah pokoknya per global aja, humanity voice for global. In the world boleh, kalau ada organisasi yang bisa berhubungan dengan aku boleh. Selama ini aku berkiprah di sini gabung bersama ibu-ibu majelis taklim yang kujumpai ya dari majelis taklim ceria. Terima kasih banyak ya, alhamdulillah ya, sudah istilahnya bergabung dan bersedia menampung semua uang yang kudonasikan atas nama teman-teman semua di sini dan ibu-ibu gitu. Jadi uang yang sudah tersumbang kemarin itu adalah uang dari sumbangsih teman-teman kami semua di sini, teman-teman aku semua di sini, termasuk ada uang pribadiku. Jadi sedikit atau besar uang yang disumbangkan kembali lagi ke niat ikhlas ya, intinya seperti itu, dan pahalanya buat kita semua. Nih, ini aku bikin semalam. Aku berpikiran ya, kalau yang ini buat apa ya, nanti kalau buat acara-acara itu ya, seperti kemarin ngeliput yang umroh haji itu, manasik tuh. Jadi rencananya ini kalau aku lagi ngevlog yang manasik, besok kan mamaku mau berangkat nih, berarti nganter ke bandara. Kataku mau pakai yang ini deh, karena apa, kalau aku pakai langsung kamera kadang-kadang keluargaku kayak agak canggung gitu. Neng katanya jangan ngeplog kita di vlogin juga, katanya nggak enak, itu keluarga aku ya. Jadi aku menghormati bagaimana ya caranya buat mengantisipasi keadaan aku harus ngevlog tetapi keluargaku tidak tidak merasa terganggu gitu, terusik dengan privasi. Akhirnya deh aku bikin kayak gini, tapi mudah-mudahan aku bisa ngevlog dengan memperlihatkan wajahku ya, kalau nggak salah tengah malam juga. Jadi waktu keberangkatannya itu pagi, dan aku harus nganterin di subuh hari kalau nggak salah rencananya tuh. Momiko Ecep tuh si Uwa mau berangkat Selasa depan, malam Selasa, Senin malam Selasa sama adekku. Jadi begitu, mereka mah anti kamera, katanya jangan dah, katanya nggak enak, katanya malu lah segala. Kata aku juga malu mbak, tapi aku malu tapi aku berani. Coba diem, aku tuh diem tapi selalu dijadikan kepercayaan ya. Waktu sekolah diem, kalau suruh jadi pupuh ke depan deh. Pupuh Sunda, bapak guru. Terus jadi itu ya, tuh kegiatanku dari gadis tuh bikin kayak gini tuh. Jadi buat acara-acara yang berhubungan dengan religi sebenarnya, religi tuh mudah-mudahan kalau nggak bawa yang kayak gini, kadang-kadang terpaksa bawa pakai ini juga. Misalkan gini nih, aku mau ngeplong di jalan nih, misalkan di lalu lintas. Nah ini khusus buat di santai lah ya, di motor nih, aku mau ngeplong di jalan raya, pakai ini deh. Fotonya udah ganti lagi nih, ini yang kemarin kan tuh.
aku orang yang bosenan. Bosenan terhadap hal-hal, misalkan dia kok nikab gayanya ini aja, aku variatif kan tuh, nikab tuh pakai ini tuh, ini pakai apa tuh, pakai pasmina tuh, jadi cadar pakai pasmina, terus ini modelnya begini. Jadi aku hanya bermain variatif dari list-list cadar nikab ya. Jadi biar orang tidak bosan juga, aku tuh orang bosenan. Jadi apa ya, itu yang sering kulakukan ya, seperti pembuatan korta Palestina. Jadi aku hanya bermain meletakkan list-list, misalkan list Palestina korta laki-laki ke sini misalkan dua garis misalnya ke bawah ya, ke bawah tuh gambar bendera Palestina arahnya. Nah besok ya ku ubah ke sini tuh, waktu ada tim TV One nyobain, waktu di apa ya, di Gerai Ijatul Islam, Masjid Gerai Ijatul Islam Bekasi, yang dicobain model listnya ke nyamping ke sini nih ya, nyamping ke ini bendera Palestina. Tidak ada pilihan lagi karena udah stoknya udah habis waktu itu. Nah jadi kesimpulannya, kalau aku berkreativitas hanya permainan list sebenarnya, ini garisnya kemana gitu ya. Jadi kayak begini tuh, ini ke sini, ini pakai list yang kayak gini, ini pakai kayak gini tuh. Jadi hanya penempatan itulah ya. Kalau yang Jawa seni itu begitu, penempatan di putar-putar di apa ya? Ya itulah. Di apa ya? Apa ya? Diolah alih gitu, diperputar-putar kayak ini tuh. Ini juga sama, ini begini. Ada udah kruwel tangan udah deh setengah. Kalau ini aku kerjasama sama toko jadi tuh. Jadi ini sal Palestina dari produk yang lain. Aku beli juga, saling memajukan itulah hidup ya. Tuh, terus aku gunakan misalnya seperti ini. Nah, terus ini karya aku. Nah, ketika ditawarkan di Green Ijatul Islam, bawa nggak ya waktu itu? Ada beberapa aku bikin, tapi Allah tuh selalu menuntun begini, bukan untuk orang lain gitu ya, tapi untuk aku gunakan dalam siarku. Jadi intinya harus kupakai sendiri, terus muter-muter di YouTube. Jadi tidak ada yang beli. Waktu itu cuman aku bikin beberapa ya. Kataku ini buat apa ya? Jadi aku tuh selalu bertanya sama Allah, buat apa ya? Yang lain pada laris gitu ya, korta-kortanya laris. Tapi kok yang ini nggak ada yang ngambil sal gitu. Akhirnya aku pakai sendiri. Jadi itulah hikmah ya. Terus aku, nah ini tuh, ini sama kayak ini. Cuma cara pemakaiannya aja. Ini sal dari produk jadi. Bahannya enak ya, rajutan. Jadi dari produk yang lain terus aku beli, aku pakai. Tuh, kayak gini. Nah, kalau ini mah karya aku. Nikab kreativitas ya. Yang atasnya poninya, maksudnya nikab poni itu atasnya merah. Dan ini warisan bibiku tuh, Bibi Roslinda ya, yang bibi kembarku. Ini katanya jubah pakai, bibi nggak pakai lagi. Jubahnya bagus, ternyata cantik sekali jubahnya itu. Nih, warisan dari bibiku tuh waktu aku di Tasik 4 bulan tuh. Nah, ini sal Palestina tapi berbeda motif ya tuh. Ini sal jadi, sal yang aku beli dari toko-toko jadi, maksudnya dari produk yang lain tuh aku pakai, bukan produk aku. Jadi aku selalu memperlihatkan indahnya kebersamaan, beraneka ragam hayati tuh. Itu intinya. Intuisi. Jadi intinya seperti itu. Jadi ini yang sering kulakukan dari gadis ya, berfoto-foto. Terus udah nih pas dibawa ke Bekasi, kita ngontrakkan, kerjaanku moto-foto di dapur. Jadi begini, aku punya cerita.
begitu nikah aku dibawa langsung kontrak ya di Bekasi. Oke lah, dinikmati namanya kalau niat tulus ya, insya Allah rezeki akan kebuka dengan sendirinya. Jadi kerjaanku foto-foto tuh, aku panas-panasan tuh kemarin, lupa bawa sarung tangan, langsung gosong tuh. Sarung tangan tuh kemana ya, ternyata di keselip ya di bawah jaket, jadi aku nggak pakai tuh. Jadi momi ya pada pakai sarung tangan tuh, jadi bener-bener ya suasana cuaca ekstrim ini yang panas luar biasa itu cepet ini ke kulit, cepet gelap. Jadi intinya kerjaanku selesai memasak nih di dapur nih. Kalau namanya di kontrakan kan cuman dua lokal ya, di depan sama tengah. Akhirnya ya udah di situ-situ aja. Terus di dapur aku selalu foto-foto apa backgroundnya itu penggorengan. Aku selalu berfoto belakangnya kok penggorengan, berarti di area dapur. Jadi begitu ke Bekasi juga kerjaanku tuh foto-foto gitu, intinya seperti itu. Jadi intinya kebiasaanku dari gadis tidak pernah berhenti sampai sekarang ya tuh, sampai sekarang. Dan mudah-mudahan bisa berguna bagi diriku dan semuanya lah, intinya untuk menceriakan keadaan yang seperti ini. Jangan berpikiran suram ke depan, tetap aja lah berpikiran optimis. Keadaan udah seperti ini, berarti aku siap menggalakkan lagi donasi nih ya. Siap, berarti di sini aku menggunakan yang ini nanti tuh, karena kita akan gonjreng terus sepertinya. Karena dari 2018 sampai sekarang ulama-ulama besar yang sudah wafat memberitahu bahwa periode kita adalah periode gambling, dimana longsor, banjir bandang, gempa itu kerap sekali terjadi. Sudah berulang kali ku bilang kita ada dalam periode gambling dari mulai periode 2018 sampai sekarang. Itu berarti di sini apa kata Nabi Muhammad? Perbanyak amal baik, budi baik, sama segala sesuatu hal lah ya, pokoknya melakukan banyak kebaikan, terutama ke alam ya, ke kucing, ke tanaman, ke hewan, karena mereka itu tidak pernah bohong. Kalau manusia itu bisa dimanipulatif, bisa dibohongi lah, bisa berbohong manusia itu. Kalau kita berbagi kebaikan, udah ditolong tapi mereka malah menggigit gitu ya. Mohon maaf ya, itu kenyataan realita. Kita sudah ngasih kebaikan, kita sudah bersedekah sama fakir miskin misalkan 2 pak, tapi mereka bisa dijadikan alat, sebenarnya seperti itu. Akhir zaman ini perbanyaklah amal baik, budi baik, ke hewan-hewan, ke tumbuhan, ke masjid, ke pokoknya intinya 2 pak juga yang sepintas-sepintas kali ya. Tapi kalau ada yang memanfaatkan 2 pak sebenarnya, jadi beraneka ragam ya akhir zaman ini. Jadi di sini tuh kadang-kadang kita sudah menolong nih, seseorang sudah kita tolong, tetapi mereka itu seperti kayak tidak tahu tidak tahu, atau mereka itu mungkin lupa diri bahwa kita sudah menolong mereka menjadi berkecukupan. Itu yang sudah kualami ya, tapi oke lah, aku mah tidak membahas itu. Yang penting aku merasa tentram, aman dengan hatiku sendiri ya. Jadi di sini aku pun akhirnya tahun 2026 ini aku tidak ada yang bantuin sendirian, akhirnya kerjain segala sesuatu sendirian. Jadi aku harus belajar dari yang sudah-sudah ya. Ya, ini mau aku gunakan untuk sehari-hari di motor tuh kayak gini, yang ada topi-topinya kayak gini tuh ya. Tuh. Jadi ini tujuanku dari pembuatan foto-foto ini. Jadi meskipun belum mandi, tapi tetap harus ceria, terlihat rapi. Karena aku pasti kerjaanku tiap pagi ngedrop. Tensiku udah drop. Udah luar biasa ya. Itu hipotensi ya dari gadis tuh. Kakak suka agak
makanya suka agak pucet wajahku, bibirku suka agak pucet karena aku punya hipotensi. Bahkan waktu operasi hysterektomi aku benar-benar anemis ya, benar-benar HB ku kurang banget. Luar biasa lah perjalanan hidup aku, tapi itulah ya qadarullah, Allah selalu melindungi aku dan akhirnya aku bisa tampil di hadapan kalian ya. Aku diumrahkan sama Allah, maksudnya jalannya bukan ini uang dari siapa, tapi Allah sudah memanggilku, perantaranya ya uang si Abah gitu, pemberian si Abah. Intinya aku harus selalu bersyukur dan berusaha untuk memegang amanah ya. Amanah itu berat, pekerjaan, anak-anak, generasi muda, semua, terus apalagi keluarga, semuanya lah ya. Intinya yang berhubungan dengan kehidupan kita lah ya. Dan di sini aku tidak bisa ya enak sendiri. Terus aku pinginnya pindah nih ke luar negeri, tapi di sini generasi muda bagaimana gitu. Aku memikirkan banyak hal akhir zaman ini. Kasihan mereka ya. Jadi intinya hidup mati jodoh rezeki dimanapun kita tinggal, Allah yang menentukan, bukan manusia. Tidak ada seorang pun yang berhak kamu harus netep di sana ya, di sini ya. Tapi Allah yang mengatur semuanya. Jadi itu ya. Jadi fokuslah anak-anak generasi muda semuanya. Aku dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Hanya kebiasaanku nih banyak minum es. Apa ya? Tuh kan udah mulai lagi kurang minum air putih. Tapi oke, semuanya baik-baik saja. Mudah-mudahan aku bisa berkiprah lagi, nyumbang ke keorganisasian meskipun cuma 100-200 ribu ya. Harus berjalan lagi. Dari uang sisa jajan bisa, dari uang yang ku dapatkan sesekali bisa, sekali lah ya. Jangan bilang sering, sekali. Di intinya itu. Jadi kalian fokus belajar. Bagi semua para mahasiswa Indonesia, fokuslah belajar, nikmati hidup sayang tuh ya. Dan jadilah figur yang baik dan benar bagi adik-adik kalian yang masih di SMA, SMP, SD, TK ya. Pokoknya jadilah figur kakak-kakak yang baik, solehah, bijak. Kata bijak inilah yang dibutuhkan oleh adik-adik kalian semua, bijaksana. Nah itu ya, karena sulit untuk mendapatkan orang yang bijak itu. Karena dunia ini akan terasa tenang dan tentram kalau masih ada orang-orang yang bijak. Ya, hamba-hamba Allah yang bijak. Gitu. Sudah, itu aja yang ingin disampaikan ya. Nanti kita berkreasi lagi ya. Biasanya aku bikin foto-foto ini kalau bepergian. Kalau bepergian kan mau nggak mau harus dandan terus. Tapi kalau sehari-hari kadang, udah ngedup lagi nih. Terus yang prioritasnya apa nih? Apa dulu? Apalagi kucing udah ngantri pagi-pagi. Jadi itulah ya yang ingin disampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Jadi, terima kasih kepada sahabat, teman-teman semua dan keluarga besarku ya. Bapak Icip dari Yasa, terima kasih. Aku belum sempat ketemu nih lebaran ini karena benar-benar aku harus prioritas kepada yang mau masuk universitas. Jadi bimbingan support mental kemarin tuh. Jadi benar-benar aku mengorbankan keinginan aku untuk berkumpul bersama keluarga besar di Tasik ya. Jadi kita tidak ketemu tuh kemarin di Tasik sama Aicek tuh, sama Bidewi. Aku hanya telepon sama Teteh Eli, Adede, Dokter Dede Sardiana, terus semangis ya. Hanya telepon doang. Pada akhirnya kita sering mendoakan dalam kebaikan, mudah-mudahan semuanya sehat semua, lapang rezeki dan sukses selalu ya. Itu yang ingin disampaikan. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya.